إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى إلى يوم القيامة أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd ayyuhal hadirun azani Allah wa ajma'in. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah atas berbagai macam nikmat karunia yang tiada hentinya yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam banyak perintah-perintah dari Allah kepada manusia, satu di antara perintah itu adalah agar kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat yang ke-55 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri dan rasa takut. Sesungguhnya Ia, Allah Subhanahu wa taala, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Doa adalah muhul ibadah. Doa adalah inti dari sebuah ibadah. Ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan doa karena ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama adalah adanya hamba, adanya manusia yang meminta kepada abid, kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu doa disebut doa, dia berlaku antara hubungan yang dibangun antara seseorang kepada Rabb-nya. Doa adalah permintaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi manusia, hubungan ini disebut dengan doa. Dan doa yang paling hebat adalah namanya as-salatu, salat. Jadi orang yang melaksanakan salat, dia adalah sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam makna yang lebih luas daripada itu, doa adalah permintaan tadi. Permintaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa doa ini perlu dilakukan? Yang pertama, karena kita manusia adalah seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doa itulah seorang hamba mengakui siapa dirinya, bahwa dirinya adalah makhluk yang tidak memiliki kemampuan sedikit pun kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang manusia bisa menemukan sesuatu. Memang manusia bisa melakukan inovasi. Memang manusia bisa melakukan berbagai macam usaha-usaha yang dia bisa lakukan. Memang manusia bisa menemukan berbagai macam temuan-temuan untuk menopang dirinya dalam kehidupan ini. Tapi manusia
tidak mampu memastikan apakah usaha yang dilakukan itu benar-benar bermanfaat bagi dirinya. Allah kemudian memilihkan mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Dari berbagai macam usaha-usaha, temuan-temuan yang dilakukan oleh yang namanya manusia itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Mana yang harus diijabah, dijawab hari ini, dan mana yang harus ditahan dulu nanti. Allah akan jawab pada yaumul hisab nanti. Rasulullah menyebutkan, tidaklah seorang hamba itu diijabah doanya manakala dia menghindarkan dirinya dari dosa, menghindarkan dari dirinya untuk memutus tali silaturahmi, kecuali Allah akan ijabah doa itu melalui 3 cara. Yang pertama, Allah akan menjawab, mengkabul doa seseorang sebagaimana yang diminta oleh seorang hamba itu. Minta sesuatu, Allah jawab sesuatu itu. Sama seperti yang diminta oleh seseorang itu. Yang kedua, boleh jadi terhadap sesuatu yang diminta oleh seseorang itu, Allah pilihkan dengan jawaban yang lainnya. Karena apa? Jawaban yang lainnya lebih bermanfaat bagi seseorang itu. Karena boleh jadi jawaban-jawaban dari apa yang kita minta itu belum tentu bermanfaat bagi kita. Seseorang minta kekayaan yang melimpah, Allah tidak jawab, diberikan sedikit demi sedikit. Mengapa? Karena boleh jadi jika dia diberikan harta yang banyak sebagaimana yang diminta, seseorang tidak siap mengelola harta itu. Muncullah kesombongan, muncullah sifat kikir, muncullah sifat malas untuk beribadah, muncullah berbagai macam hal yang justru membuat seseorang itu terhina di dalam kehidupannya. Bagaimana masalahnya dengan orang-orang kafir yang diberikan sesuatu yang banyak, bahkan sepertinya sesuatu itu yang tidak diminta. Di dalam konsep agama kita itu namanya istidraj. Namanya sesuatu yang bisa menggelincirkan seseorang. Makanya baginda Nabi mengajarkan kepada kita, jika kita memiliki pilihan lebih daripada satu, mana yang baik, yang A atau yang B, kita diminta berdoa kepada Allah melalui istikharah. Ya Allah, pilihkan mana yang terbaik, satu di antara dua ini. Yang ketiga, boleh jadi Allah akan mengkabul permintaan kita, harapan kita, doa kita melalui apa? Allah akhirkan permintaan itu nanti pada yaumul qiyamah, pada yaumul hisab, di saat seseorang memerlukan apa yang dia minta itu. Begitulah baginda Nabi menjelaskan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa permintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Maka oleh karena itu kita harus menyadari betul bahwa di antara pelajaran-pelajaran yang paling penting perintah untuk berdoa adalah satu kesadaran, tumbuhnya satu kesadaran bahwa kita seorang hamba ini memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surat Al-A'raf tadi menyebutkan, ud'u rabbakum, berdoalah kalian, mintalah kalian
kepada Rabb kalian. Sebuah perintah, dia adalah sebuah doa. Maka setiap orang yang berdoa, doa apapun namanya, asal doa itu tidak mengandung dosa, asal doa itu tidak minta dipisahkan ya, hubungan silaturahminya dengan orang lain, maka Allah akan menghitung, Allah akan mengijabah doa-doa itu melalui 3 cara tadi. Dan siapapun sekali lagi yang berdoa, dia sejatinya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Saudara-saudara seiman yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala dan begitu juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendidik kita. Di antara didikan itu adalah agar kita senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta berbagai macam hal yang baik-baik, hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita fid dunya dan kehidupan kita fil akhirah. Seorang muslim hendaklah menghindarkan diri untuk merasa bahwa doa itu adalah tidak penting. Harus ditanamkan di dalam jiwanya, doa itu adalah sesuatu yang penting. Tidak boleh kemudian kita merasa, saya enggak berdoa, malu. Masa dikit-dikit berdoa, masa sedikit-sedikit berdoa. Enggak. Justru dengan kita berdoa itulah kita sedang menempatkan diri kita bahwa diri kita ini tidak memiliki kemampuan sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah satu nilai tauhid, satu nilai iman yang wajib kemudian kita tampilkan di saat kita ini berhadapan dengan kehidupan ini. Kehidupan ini hendaklah senantiasa kita dudukkan agar selalu meminta pertolongan, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk hal-hal yang kecil, apalagi hal-hal yang lebih besar lagi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.